Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Zalda Puspayu. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Kata al-hadis secara etimologi merupakan isi masdar dari kata kerja yang berarti komunikasi. Yang kedua, ada penggunaan kata hadis. Dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran, disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain adalah yang pertama, religius, pesan atau Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Nah, yang selanjutnya, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 9. Yang keempat, ada rahasia atau percakapan yang masih hangat terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah yang pertama, segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang dimaksud hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW seperti yang berkaitan dengan himmah atau kemauan, karakteristik, sejarah dan kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Yang kedua, dikatakan dari ulama ahli hadis bahwa hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, melainkan bisa juga untuk sesuatu yang mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa yang disandarkan kepada tabi'in. Selanjutnya ada sunnah. Pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun buruk. Para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa sebagai berikut. Yang pertama, jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Yang kedua, jalan yang ditempuh baik yang terpuji atau yang tercela. Yang ketiga, jalan yang lurus atau yang benar. Sedangkan menurut kalangan ulama ushul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Selanjutnya ada khobar. Khobar menurut bahasa berarti anaba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi, atas dasar dengan muhadasin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi ataupun dari orang lain. Pendapat ini maka seseorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Ada atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian hadis, sunnah,
khabar, dan asar. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Bid'ah yang secara bahasa dari kata kerja bada'ah, ya beda'u. Bid'ah berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau tanpa contoh. Makna ini didapat dalam Al-Quran pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 117. Adapun bid'ah merupakan istilah adalah sesuatu yang diadakan manusia, baik berupa ucapan, perbuatan dalam masalah agama dan bukan bersandarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa sih kedudukan dan fungsi hadis? Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhan dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah dan bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektual masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat. Meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya, umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Nah, sejajar dengan Al-Quran dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Selanjutnya, dalil-dalil tentang kehujjahan hadis. Yang pertama, Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Salah satunya antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat." Nah, yang dimaksud mengembalikan kepada Allah, mengembalikan kepada Al-Quran dan kembali kepada Rasulullah SAW, maksudnya kembali kepada sunnahnya. Allah berfirman, "Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah." Quran Surah Al-Maidah ayat 92. Yang kedua, hadis-hadis Nabi SAW. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah atau hadis adalah: yang pertama, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah. Diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Qayariba dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku beri Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya." Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi Alkitab dan Sunnah dan diwajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada Sunnah seperti mengambil apa yang ada pada Alkitab. Rasulullah SAW tidak cukup hanya memerintah berpegang teguh pada Sunnahnya, tetapi juga mencela orang yang meninggalkannya karena hanya bertumpuk pada apa yang dalam Al-Quran saja. Yang ketiga, ada ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah, bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang terpercaya. Kaum
seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla, sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Selanjutnya, sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli rayu, tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pandangan para fuqaha. Dengan ditegaskan bahwa semua fuqaha kaum muslim dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan atau yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut atau tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujukkan kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka tidak akan dipertentangkan lagi. Sekian penjelasan tentang terminologi hadis. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.